selamat siang semuanya. Selamat hari Senin. Semangat semuanya ya. Aduh, ini hari ini bulan Januari udah memasuki akhir bulan ya. Udah bentar lagi mau gajian berarti. Saya kan tetap semangat di acara Rumpi. No secret. Nah, ada Daniel juga menemani kita hari ini. Daniel, tolong dasinya miring, agak miring. Oke, set. Oke, baik. Bagus. Nah, kita biasanya kan ke pojokan dulu ya sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita yang sudah hadir untuk berbagi cerita. Biasanya kita bahas berita-berita apa yang menjadi sorotan publik, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi saya belum nerima nih masukan ada berita apa ya. Kemarin tadi aku lihat sih kalau di berita tuh ada kemarin Pinkan Mambo ya. Pinkan Mambo dan kontennya viral lagi karena dia ngamen. Ngamen kan? Ya ampun. Suaminya ngapain? Ya udahlah, kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ini ada kuasa hukumnya Amar Zoni, Pak John Matias. Kita mau tanya bagaimana kondisinya Amar Zoni sekarang menghadapi ayahandanya yang meninggal dunia di saat dia masih harus juga menjalani kasus narkoba. Kita lihat dulu profilnya. Baik, kita sudah bersama dengan Pak John. Pak John, terima kasih sudah hadir di sini ya. Kita mau tanya dulu, ini ada artikel sampai meninggal ayah Amar tidak tahu bahwa anaknya ini sedang menghadapi kasus perceraian, kasus narkoba lagi, begitu ya. Nah, itu bapaknya Amar, almarhum itu tidak tahu kasus narkoba yang sekarang atau yang sebelumnya pun tidak tahu? Itu kan dalam waktu berdekatan ini ada dua ya. Terakhir. Kalau untuk kasus yang kedua itu bapaknya tahu kan sempat mengikuti sidang, itu sampai pertengahan sidang. Jadi yang terakhir aja yang dia nggak tahu ya? Yang terakhir ini beliau nggak tahu. Jadi pada saat video call itu juga bapaknya dalam keadaan sudah tidak sadar atau masih bisa berkomunikasi waktu itu? Pada waktu video call itu kan saya ceritakan dulu ya. Kami ini sebenarnya kan 3 hari sebelum bapak meninggal ini kan Amar udah mulai gelisah. Nah, udah mulai ada kata-kata dari Amar ke kita, Om kalau bapak saya meninggal boleh nggak menjenguknya katanya gitu. Kenapa dia tiba-tiba hanya perasaan aja atau dia dengar kabar dari yang menjenguk tentang kondisi ayahnya? Perasaannya dan mungkin udah ada juga kan kami ini kan monitor kesehatan bapaknya terus karena dari orang yang menjaga bapaknya di rumah kan setelah selesai di rumah sakit kan dibawa ke rumah ya berobat alternatif lah dan kebetulan kami monitor terus. Nah tiba-tiba memang hari Kamis bapaknya udah mulai drop. Nah mulai drop kemudian ya kami udah memang karena waktu itu kami ketemu dengan Amar, jenguk, dia mau mulai gelisah juga. Dia ngomong, bagaimana Om kalau seandainya bapak saya meninggal? Loh, itu kan ada prosedurnya, aku bilang. Dan kami juga udah ancang-ancang juga, dan udah selalu standby di Polres. Manakala memang itu terjadi, ya kami udah siap dengan SOP yang berlaku di Polres Jakarta Barat. Sehingga akhirnya sempat diizinkan 2 jam itu ya, untuk melihat jenazah ayahnya. Ya, tapi bapaknya nggak tahu, tapi kan sempat video call tuh terakhir kalau nggak salah katanya ya. Ya bapaknya itu udah tahu, jadi kan gini, begitu bapaknya kritis kami dapat berita. Nah inisiatif kami pengacara pertama kami lakukan dulu pendekatan dan pemberitahuan ke kepala tahti lah, tahanan titipan. Jadi ya di situ kan kami minta mohon Pak demi kemanusiaan karena bapak Amarnya kritis ya kami kan dapat video-video ya dalam keadaan kritis kami kasihkan ke lihatkan ke penyidik ke tahti kemudian juga kami beritahu ke penyidik bahwa tolong mohon Amarnya dipinjamkan handphone polisi penjaga yang ada videonya supaya dia bisa mengikuti terus perkembangan bapak yang dekat-dekat kritis itu. Jadi bapaknya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tidak sadar. Jadi Amar cuma melihat aja, mendampingi dan apa ya? Melihat dan berdoa terus, berdoa manggil bapak. Jadi suaranya sadar, ya. Pak, bapak, sadar Pak, gitu. Pada saat itu yang menemani bapaknya ada juga. Ada. Yang itu yang megang handphone terus. Adiknya juga ada ya, Aditya Soni. Kalau kami lihat itu nggak ada. Hah? Dilihat nggak ada ya? Ya kami kan waktu Amar
itu kami sering diskusi dengan apa, Adit kan lagi di lapangan waktu pada kritis Lagi itu. syuting. Bukan syuting, lagi kampanye itu. Oh. Lagi kampanye. Oke, jadi Dan Bapak terakhirnya kami nggak tahu apa pada waktu dia meninggal itu Adit udah di situ, tapi kan pasti dia diberitahu oleh Iya. yang keluarga yang jaga itu ke dia, udah Jadi diberitahukan berapa semua. lama pada saat ya Amar sudah mulai dapat video call, bisa melihat, bisa terakhir kali mengucapkan doa di samping telinga ayahnya gitu ya, sampai akhirnya meninggal itu berapa lama kesempatan Amar Soni mendampingi? Oh, itu ada 1 jam. 1 jam ada. Ya, selalu beremponan terus. Kami monitor di bawah karena kan kami kan Jadi Pak John nggak lihat ya? nggak lihat, tapi kami kan ada juga video yang dikirim terus sama kami dari rumahnya, kayak ada bapaknya, dan kami kan share juga ke ke pejabat polisi yang bisa mengambil keputusan. Ya. Oke. Nah, kondisi Amar Zoni saat ini sekarang bagaimana? Ya baru ya kami ke menjenguk tahanan, barusan kami dari sana. Ya kondisinya udah mulai ya masih ya berduka, tapi dia udah lega juga karena bapaknya udah meninggal dengan banyak disaksikan orang, didoain orang gitu. Dan dia sempat mengajankan walaupun dari handphone sekalipun. Dan memang kemudian dia bisa melihat jenazah bapaknya langsung juga. Nah itu yang dia syukuri, walaupun dalam hati kecilnya kenapa saya ini tidak bisa mendamping bapak saya dalam saat-saat Terakhir. dia mau meninggal terakhir itu. Jadi bapaknya sampai meninggalnya nggak tahu kalau Amar lagi di penjara? Sepengetahuan saya nggak tahu, dan Amar juga bicara sama saya juga nggak tahu, karena kami kan hari Jumat itu ya lama ngomong dengan Amar karena kan kami melaporkan juga hasil persidangan, sidang perceraian itu kan hari Kamis. Nah kan kami selalu melaporkan hari Jumat setelah selesai. Nah di situ kan ya Amar udah gelisah aja, dia aduh gimana nih keadaan Jadi bapak. cerai pun bapak juga nggak tahu, bapaknya juga nggak tahu? Oh Nggak tahu. Jadi terakhir Amar atau Pak John ya, mungkin Pak John ada komunikasi juga sama bapaknya Amar terakhir? Oh enggak, Nggak ada. saya kan sebenarnya gini, saya kenal lama sama Pak Amar, kan satu kampung lah, kerabat lah ya. Saya bicara sama beliau itu memang takut gitu loh datang waktu peristiwa Amar ketiga ini, karena saya takut bapaknya nanya ke saya gitu. Oh, Kalau sempat ditanya, ya mau nggak mau harus jawab gitu kan? ya kan susah saya. Kalau nggak saya jawab, saya berdosa sama Allah kan. Iya. Nah kalau saya jawab nanti bapaknya drop, nanti kan ya posisi sulit lah. Posisi sulit ya. Baik, kita lihat suasana rumah duka pada hari Minggu kemarin nih, di mana saat itu Irish Bella juga sempat hadir berkunjung. Kita lihat yang berikut. Sorry. Sama, sorry. Kasih jalan ke tengah. Sorry, kasih jalan. Dan ini juga Amar juga diberi kesempatan ya pada saat itu ya. Betul. 2 jam. Boleh Pak Don bisa cerita nggak seperti apa kondisinya saat itu? Ya begitu Bapak Amar meninggal, ya kami Itu kan jam 11 ya, jam 11 malam sampai Bapak Amar meninggal jam 8. jam 8. Amar datangnya maksudnya. Ya Amar kan tentu proses kan Iya. harus berjalan karena Jadi jam Amar datang ke sana berangkatnya dari Polres jam 10. jam 10. Oke. Nyampe di sana jam 11. Nah, jam 2 kembali lagi ke Ada Pak John waktu itu di situ ada. mendampingi, melihat gimana kondisi emosi Amar. Ya kondisi Amar kan ya satu dia ya sangat menyesal, nangis. Kemudian juga dia merangkul bapaknya. Nah,
Jadi berdoa, ya dia nggak banyak ngomong lah karena yang banyak air matanya aja. Dia sedih, kondisinya dalam keadaan berkasus, masalah perkawinan. Ya, saya pun nangis juga lah. Karena kalau penderitaan dia ini, kalau dibawa ke diri kita ya mungkin berat lah menghadapinya itu. Ini katanya Amar juga sempat mencium jasad almarhum ayahnya. Ya, Ada Adit juga di situ, ada keluarga. ada. Sempat ngobrol lagi sesudah itu sama Amar, apa yang dia ceritakan? Oh enggak, kami kan karena dibawa ke tahanan kembali, tentu kami nggak ikut mengantar lagi. Kami langsung pulang ke rumah gitu. Karena Jadi terakhir ketemu lagi sama Amar tadi atau kemarin? tadi kami ke Tadi. ya. Tadi ada yang disampaikan itu Amar. Ya, yang disampaikan Amar, ya pertama ya dia terima kasih kepada Bapak Kapolres Jakarta Barat udah mengizinkan dia untuk menjenguk bapaknya terakhir kali. Ya, kemudian juga dia terima kasih ke fan-fannya yang mengucapkan duka cita dan para pelayat. Itu yang dia, baru itu yang kita ngobrol sama dia. Ini ada statement sahabatnya Amar juga ya tentang Amar begitu. Coba kita tanya, bener nggak seperti itu juga yang dilihat oleh Pak John? Itu tadi kita lihat. Dia tercoreng walaupun mempunyai prestasi sebelumnya, tapi seolah-olah masyarakat itu tidak melihat itu, dan juga dari segi psikis dia kena cobaan ya, teguran. Kalau cobaan itu kan bukan kesalahan diri sendiri gitu ya. Ini karena kesalahan diri sendiri mendapatkan teguran. Dia dalam posisi ya keluarganya yang saat ini sedang dalam proses sidang cerai, papanya sakit, dan juga dalam segi finansial. Ya harus diakui, saya juga terbuka, faktanya memang Amar sedang kesulitan finansial. Betulkah itu juga yang sedang dihadapi Amar, masuk kesulitan finansial juga? Ya, karena kan ya Amar kan baru keluar, baru mulai beraktivitas bisnis kan, baru mulai. Kemudian udah banyak kontrak-kontrak yang didapatkannya, termasuklah yang acara tinju itu, yang dia mempersiapkan diri itu. Saya juga melihat kontraknya itu sangat luar biasa juga besarnya. Kena penalti? Nah, ya dalam kontrak itu memang pasti ada, cuma kan karena orang kan tahu keadaan Amar ya, keadaan dia nggak ada yang menuntut penalti, endos juga nggak ada, yang sepengetahuan saya nggak ada, karena orang paham bahwa Amar ini sekarang kan menghadapi masalah yang pelik gitu, ada masalah hukum pidananya, perdatanya, Kehilangan orang, masalah orang tuanya yang sakit, yang butuh biaya besar, karena kalau infonya ya dari Amar itu biaya bapaknya itu 10 juta per hari. Nah, itu. Ya, Pak John sendiri kalau lihat kondisi mental Amar ya gitu ya, apakah dia itu terlihat udah nggak semangat lagi, atau sebenarnya masih ada semangat dia untuk menata lagi hidupnya gitu? Karena kan kalau soal perceraian kan dia masih kekeh katanya, Ya, masih ingin mempertahankan. Tapi dengan kondisi atau persoalan banyak yang dihadapi itu seperti apa Pak John melihatnya secara mental? Secara mental dan kemudian naluri bisnis ke depannya juga dia masih kuat untuk bangkit gitu. Masih kuat? Masih kuat, karena dia bilang saya ini Om harus bangkit katanya. Karena apa? Karena ya akibat perbuatan saya ini Bapak akhirnya saya nggak bisa melihat, tidak bisa merawat bapaknya, dan kemudian juga ya saya digugat cerai. Jadi dia menyesal? Nah, jadi dia sangat menyesal sekali. Ini yang terakhir Om, saya bersumpah di depan mayat bapak saya katanya. Dia bilang? Ya, pada waktu dia menyenguk bapaknya, dia sujud ke bapaknya, meluk bapaknya, dia bersumpah di situ dia tidak akan menyentuh narkoba lagi. Dia harus bangkit katanya. Dia akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa Amar ini akan bisa bangkit ke depannya. Kita doakan ya, mudah-mudahan dia kuat bisa menjalankan apa yang dia sudah janjikan gitu ya. Kalau proses perceraiannya sendiri ini gimana Pak John? Ya, proses perceraian kan
tahapnya sekarang kan udah masuk kesimpulan untuk hari Kamis ini. 1 Februari udah diputus. Sudah diputus. Diputus 1 Februari nanti 1 akan Februari. diputus oleh Jadi kalau memang pengadilan dikabulkan oleh pengadilan, Nah, tentu kita sebagai PH sesuai dengan SOP kerjanya kan kita harus melapor dulu. Apa isi keputusannya, kemudian kita baca apa pertimbang-pertimbangnya. Nah, kemudian kita laporkanlah ke pemberi kuasa, dalam hal ini Amar. Bagaimana ini keputusan A, Anda terima enggak? Atau B, kamu terima apa enggak? Kan gitu. A kamu terima atau enggak? Atau Ya, B kamu terima apa kalau enggak? B terima apa tidak? Ya kan begitu. A, kalau A kamu terima apa enggak? Ya, A misalnya terima apa tidak, ya kan bahasanya gitu, Bu. Oh, iya. Ya, B terima apa tidak. Dua-duanya sama pilihannya. Ya, iya itu. Ya karena Belum ada ancar-ancar dari Amar kalau tiba-tiba dikabulkan akhirnya dia terima atau enggak, atau dia mau banding atau tetap berusaha sampai. kalau terakhir itu kan memang Amar itu tetap kuat lah untuk dia nggak akan terima. Ya lakukan upaya hukum semampunya pengacara katanya. Semampunya Ya. pengacara untuk mempertahankan. Ya, Tugas Pak John. karena pengacara kan bukan yang memutuskan, yang memutuskan kan hakim. Iya, termasuk juga mediasi masih membujuk juga gitu ya. Ya, memang mediasi itu terakhir kami ya di persidangan semalam itu masih diberi kesempatan oleh yang majelis hakim. Dibilang majelis hakim, saya dipanggil, Pak pengacara, Pak John, masih bisa nggak dimediasikan? Nah, cuma kan saya bilang kendalanya kan Bu, dia kan tahanannya dulu tahanan Polres Jakarta Barat. Sekarang kan dipindah menjadi tahanan jaksa. Tentu kami kalau mengajukan itu nanti kan memang harus ada surat pengadilan ke Jadi dari pihak kejaksaan. Pengadilan Agama sendiri masih bertanya apakah Masih. mungkin masih dimediasi lagi, tapi ya karena proses situasi sistem hukumnya ini yang masih harus agak rumit dan panjang. Ya, Sementara 1 Februari sudah harus ada Ya. putusan. Ya sebenarnya kan kalau kita bicara hukum keperdataan ya, ini kan termasuk keperdataan pengadilan agama. Itu mediasi itu kan sampai putus Mahkamah Agung itu masih diperbolehkan. Oh iya. Jadi ini masih kalau bisa Ya. tergantung kuasa hukumnya. Ya. Baik Pak John, terima Ya, kasih banyak oke. sudah hadir, Ya. sudah memberikan informasinya. Ya kalau ketemu Amar lagi salam ya, Ya, mudah-mudahan dia oke. diberi kekuatan juga. Amin. Ya berikut ada Vena Melinda, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke baik, kita sudah bersama dengan Vena Melinda, sudah siap dengan baju perang. Kamu kemarin katanya sakit apa, kecapean? Capek kan, baru dari umroh dapil, habis itu dapil lagi ke Bali, habis itu ini malam mau ke dapil lagi. Oh, jadi jadwal padat ya. Jadwal padat. Dan kalau di Jakarta kan aku kan nganterin Fania, kemudian nge-YouTube, nyetir sendiri. Aduh, banyak sekali kegiatannya. Ya itulah, umur 51 lupa ya. Jadi drop. Terus kalau misalnya lagi nggak ada di Jakarta, yang antar Fania sekolah siapa? Ini sekarang ada mbaknya, adalah support system ada. Tapi kalau aku ada di Jakarta pasti sama aku kan, les balet, Iya. les ini. Jadi kemarin memang capek juga, dan aku tuh nggak pernah istirahat yang bener. Jadi sembuh dikit hajar gitu. Terus gimana? Atala masih sering datang ke rumah, ini kan ada videonya. Nah ini gara-gara aku kemarin ke UGD, aku minta tolong dia. Tadi kan siapa duluan ya, ambulans ataukah Atala? Aku sampai manggil ambulans karena takut Atala kan bisa datang apa nggak. Aku bener-bener udah parah banget tuh. Jadi udah yang lemes banget, udah pingsan, udah sampai kayak nggak ada tulang-tulangnya dan udah ngerasa nggak bisa nafas. Jadi aku tuh udah agak panik sih gitu. Biasanya kalau sakit-sakit biasa, aku kan sering masuk rumah sakit. Kemarin di Bali juga liburan tuh sakit. Oh iya, Tapi iya, di iya. infus sembuh gitu. Jadi ya, emang lagi maksa nih ya. lagi ya mungkin kurang sadar diri kalau umur 51 nggak boleh terlalu di. Tapi ngeliat nggak tuh gimana Pressure. kecemasannya Atala? Iya, karena aku juga agak melo sih. Aku nangis karena aku pikir aku nggak pernah sakit yang separah ini gitu. Jadi aku udah, ya udahlah pokoknya, karena mungkin panas kali ya, ngomong-ngomong agak-agak ngelantur. Juga mamaku kan datang juga kan. Terus Fania nangis. Pokoknya aku tuh nggak pernah sampai nggak bisa nafas. Makanya di ambulans kan pakai oksigen ya. Karena itu parah banget sih. Jadi antara panik, melo, sedih gitu ya. Ya semualah.
bercampur. Apa ya pada saat itu ngerasa nggak berdaya, melo, apa yang paling dominan Yang apa? paling dominan aku sampai bilang sama mamaku, pokoknya ada papa Fania ya jagain. Mamaku marah, ngomong apa kamu katanya gitu. Tapi yang bikin aku akhirnya jadi bukan mesen sih, manggil ambulans adalah waktu Fania ngomong, pokoknya kemana mama pergi, mama nggak ada di dunia ini, Fania ikut. Oh, Wah itu aku langsung, mama panggil ambulans deh. tadinya Begitu. emang Tadinya aku udah lemas banget. pasrah aja deh gitu di rumah. Karena aku ngerasa kok aku kayak aneh lah pokoknya. Biasanya kalau panas ya panas, kayak nggak ada tulang-tulang, mungkin aku flu berat gitu. Tapi ini aku udah sampai kayak kecekek gitu dan susah nafas gitu. Makanya omonganku udah agak gitulah, mama. Nggak ingat tuh ngomong apa. Ingat sih sekarang, tapi aku pikir udahlah ini mungkin kebawa ini. Emosi dan melo-melo itu tadi. Melo. Biar nggak melo, kita dudukin di sini. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan itu jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Vena? Walaupun kemarin pernah mengalami kisah pahit, kamu masih percaya sama cinta, maka tidak akan menyerah sama cinta. Percaya suatu saat nanti kalau ada jodohnya pasti ketemu. Fitnah atau fakta? Kalau jodohnya itu nggak maksa. Oh, Jadi nggak apa maksa. dong jawabannya? Maksudnya aku selalu berdoa kalau nggak ada di dunia, di akhirat pasti yang terbaik dari Allah. Jadi nggak maksa harus ada di dunia juga jodohnya gitu. Oh, tapi ya maksudnya nggak takut, nggak trauma, udah Nggak. akan ada yang udahlah nggak usah gitu, nggak ya? Nggak juga gitu. Pasrah aja. Pasrah aja. Terserah aja gimana ya. Ini ada artikelnya soal kata Vena soal keinginan menikah lagi usai 2 kali gagal berumah tangga. Ini ada artikelnya begini bunyinya. Tapi Mana? padahal nggak nih apa katanya. Ternyata katanya adalah ya udah terserah gitu, ngikutin Oh aja. iya, ikuti. Pokoknya aku kan sekarang nggak ngejar apa-apa. Nggak, tapi kalau misalnya nih nikah lagi masih punya prinsip yang dulu nggak, yang harus punya rumah dulu, ada asuransinya, atau yang model mana nih? Aduh, kok masih inget sih? Kayaknya next question deh. Next question belum kepikiran ya. Belum kepikiran. Fitnah atau fakta, Vena? Biarpun video akad nikah, ada video akad nikah. SS-nya doang apa tuh kan? Yang melibatkan anak kamu Vera, iya. Duh, aslinya apa nih? Aslinya kamu harus ikhlas dan kasih restu kalau Vera beneran ada hubungan sama seseorang sudah ke tahap serius. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana, tetap di Room Tinggal.